Hai, ketemu lagi. Eh, Kali ini kita akan belajar tentang bunyi. Dan bunyi kali ini kita belajar tentang bagian khusus, yaitu adalah tentang sumber-sumber bunyi. Jadi kalau kita belajar di SMP, pada saat kita belajar tentang sumber bunyi kan ada banyak sekali, yaitu sumber bunyi yang alatnya bentuknya dipukul, kayak seperti drum, rebana, ada juga yang digesek, biola, ada juga yang ditiup, seruling, harmonika, ada juga yang dipukul atau mungkin digoyangkan, yaitu adalah angklung dan seterusnya. Nah, kali ini kita belajar tentang bunyi yang muncul karena dipetik, yaitu adalah bunyi-bunyi pada senar atau dawai, dan bunyi-bunyi yang ditiup, yaitu adalah bunyi pada pipa organa. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu adalah bunyi pada senar. Bunyi pada senar ini, saya bukan orang musik, jadi maksudnya ada beberapa istilah di sini yang menurut fisika saya kurang tahu istilah ini kalau dinyatakan dalam istilah musik itu seperti apa. Jadi mungkin Anda yang paham tentang musik, silahkan mengartikan sendiri kira-kira ini arahnya akan kemana. Pada saat kita berbicara tentang senar, senar ini dia ada terlebih dahulu kita ke bentuk daripada gelombang. Pada saat kita bicara tentang bentuk daripada gelombang, yaitu adalah gelombang transversal misalnya. Gelombang transversal itu bentuknya adalah seperti ini. Sebentar, saya butuh pen. Gelombang transversal itu bentuknya adalah seperti ini. Dan pada saat kita lihat bentuk daripada gelombang transversal ini, itu ada bagian puncak dan bagian lembah. Pada saat kita lihat di sini, ini adalah puncak, ini adalah puncak, dan kita bisa bilang itu adalah perut, bagian perut. Jadi kalau misalkan kita bayangin di sisi yang lain, saya bikin garis horizontal seperti ini. Nah, ini adalah bagian perutnya. Nah, sementara dia juga ada yang namanya itu adalah bagian simpul. Bagian simpul itu yang ini. Itu adalah bagian simpul. Nah, di sini kalau misalkan kita kaitkan dengan bunyi pada senar ini, di bagian ujung senar, di bagian ujung sini, dan di bagian ujung sini, itu dia akan muncul simpul. Jadi saya hapus dulu karena di sini kan tempatnya kecil, jadi ini nggak dipakai lagi. Pada saat kita bicara tentang nada dasar, di bagian tengahnya itu akan muncul perut. Jadi pada saat kita gambar untuk bunyi pada senar untuk nada dasar, dia akan muncul gelombang yang seperti ini. Saya gedein pennya, mungkin seperti ini. Ini bentuknya akan seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, pada saat dia dipetik, dia akan muncul gelombang yang di bawah sini. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, dari sini ke sini, itu adalah L. L itu adalah panjang daripada senar itu sendiri. Dia muncul setengah gelombang. Karena kalau misalkan kita gambar, saya gambar di mana ya? Di sini aja. Di sini gambarnya. Bentuk daripada gelombang yang tadi, itu adalah gerakan dari sini ke sini. Ini adalah simpul, dan ini adalah perut. Jadi kalau kita tuliskan jumlah simpul dan jumlah perutnya, berarti simpulnya itu ada dua simpul dan satu perut. Pada saat kita melihat gambar yang seperti ini, dia ada setengah gelombang. Jadi L sama dengan setengah gelombang. Pada saat kita belajar tentang frekuensi di level SMP, yaitu lambda, panjang gelombang, sama dengan periode dikali sama cepat rambat. Atau kita bisa ganti, periode itu diganti dengan seperfrekuensi. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu frekuensi itu berarti adalah F sama dengan V dibagi sama lambda. Karena nilai lambdanya itu adalah seperti ini, jadi kita bisa tuliskan lambda itu sama dengan 2L. Jadi kalau misalkan kita substitusi, maka kita akan mendapatkan F itu sama dengan V dibagi sama 2L. Itu untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua, saya pakai warna berbeda, jadi supaya gampang untuk dipisahkan antara satu sama yang lain.
Jadi saya gambar untuk nada atas pertama. Jadi ini bagian yang pertama, terus kemudian ini bagian yang kedua. Pada saat kita bicara tentang nada atas pertama, di bagian ujung dan di bagian ujung tetap dia akan muncul simpul. Jadi karena dia nada atas pertama ini, dia tambah satu simpul di bagian tengah. Tengah-tengah antara mereka berdua. Jadi kalau misalkan kita gambarnya akan seperti ini. Dan kalau kita petik sehingga dia muncul gelombang di bawah dan di atas, dia akan muncul gambar seperti ini. Jadi kita bisa tahu bahwa dari sini ke sini itu muncul satu gelombang. Coba dilihat dari sini sampai ke sini. Itu adalah satu gelombang. Jadi kita bisa tuliskan L sama dengan lambda. Jumlah simpul dan jumlah perutnya, simpulnya kita bisa lihat di sini. Jumlah simpulnya ada 3, berarti di sini akan muncul 3 simpul dan 2 perut. Untuk perhitungan, F berarti sama dengan rumusnya tetap sama, V dibagi lambda, sedangkan di sini kalau misalkan kita tuliskan lambdanya adalah sama dengan L, berarti V dibagi sama L. Itu yang kedua. Sekarang kita yang ketiga. Yang ketiga, saya menggunakan warna lain lagi. Pada saat kita bicara tentang yang ketiga, untuk nada atas kedua, sama, di bagian ujung-ujung dia akan muncul simpul, tetapi dia akan muncul 2 simpul baru. Jadi kita bagi secara proporsional intervalnya, jadi dia akan muncul 3 interval. Jadi kalau misalkan kita gambarnya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat gerakannya dari sini sampai ke sini. Untuk bagian bawahnya kalau dia dipetik, maka dia akan muncul gelombang yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini adalah L, di mana L sama dengan 3/2 lambda, 3 lambda per 2. Jadi kalau misalkan kita ganti, lambda berarti sama dengan 2L dibagi 3. Di mana di sini akan muncul 4 simpul dan 3 perut. Jadi kalau misalkan kita tulis ke dalam bentuk perumusan, V dibagi lambda, maka kita akan mendapatkan V, lambdanya diganti 2L, 3-nya pindah ke atas ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat untuk pola daripada jumlah simpul dan perut, dia ada pola. Ini dia bertambah 1. Coba lihat, simpulnya 2, ini simpulnya 3, ini simpulnya 4. Jadi kalau misalkan kita mau lihat, ya mulai aja dari nada dasar. Nada dasar berarti simpulnya ada 2. Nada atas pertama berarti di sini dia muncul 3S. Nada atas kedua dari sini, nah perutnya ngafalinya 1 kurangnya daripada simpul, karena kan perut di antara simpul. Jadi dari sini kita tahu. Kemudian untuk pola daripada frekuensi, kalau misalkan kita lihat mereka bertiga ini, pola daripada frekuensi ini akan pas jika kita tambahkan sesuatu di bagian tengah. Jadi di sini penyebutnya kan 2L semua. Jadi kalau misalkan saya tuliskan penyebutnya di sini 2L, berarti di sini 2V, maka dia akan muncul pola seperti ini. Jadi akan lebih cocok kalau misalkan katakanlah saya mulai dengan nada dasar untuk memudahkan untuk menghafal. Nada dasar saya tulis F0, frekuensi nada dasar, berarti dia adalah V dibagi dengan 2L, di mana V-nya ini berasal daripada cepat rambat pada senar, yaitu V itu sama dengan akar F dibagi sama massa persatuan panjang kawat. Atau kita bisa ganti beberapa istilah yang lain adalah F dibagi dengan massa senar dibagi sama panjang senar. F-nya di sini itu sama dengan massa kali gravitasi. Jadi F-nya itu adalah massa beban dikali sama gravitasi, di mana massa beban di sini sama massa senar itu nggak sama. Massa senar harusnya dia jauh lebih ringan daripada massa beban. Itu untuk nada dasar. Atau kadang-kadang ada beberapa orang yang mengganti V itu dengan akar F dibagi sama rho kali A, itu sama aja. Rho-nya senar dikali luas penampang senar, yang pasti harusnya dia kecil ukurannya. Jadi kalau untuk yang nada atas pertama, saya mau tulis F1 karena dia ada kata-kata pertama, supaya untuk memudahkan menghitung, berarti kita tinggal tulis 2V dibagi sama 2L. Sedangkan untuk nada atas kedua, kita bisa tulisin F2 sama dengan 3V dibagi 2L. Jadi kalau misalkan kita lihat pola yang di sini, kita bisa tuliskan bahwa frekuensi nada dasar dibanding frekuensi nada atas pertama, dibanding frekuensi nada atas kedua dan seterusnya, maka perbandingannya adalah bilangan asli, berturutan mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan frekuensi ini dinamakan terserah, jadi ada beberapa istilah.
Yang perbandingan 1 berarti kita bisa ngomong sebagai frekuensi nada dasar. Yang kedua frekuensi nada atas pertama. Yang ketiga adalah frekuensi nada atas kedua. Atau kita bisa bilang frekuensi ini adalah frekuensi harmonik. Frekuensi harmonik pertama, frekuensi harmonik kedua, dan frekuensi harmonik ketiga. Itu sama ya. Jadi kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk rumus umum, kita bisa tuliskan Fn misalnya. Fn itu sama dengan N ditambah sama 1 dikali V dibagi sama 2L. Di mana N-nya itu mulai dari angka 0. 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu bunyi pada senar. Sekarang saya masuk ke bagian yang pipa organa. Pipa organa, kalau dia pipa organa terbuka, kalau misalkan Anda ingin membayangkan pipa organa terbuka, kita bisa bayangin dia kayak semacam pipa. Pipa yang dia tuh ditiup. Atau mungkin kalau misalkan ini, bayangin sesuatu yang kecil yang dia tuh kedua ujungnya terbuka. Itu mungkin lebih gampang untuk dibayangkan. Jadi sekarang untuk yang bagian kedua, kita akan menggambar sama, Anda harus membayangkan tentang gelombang transversal. Jadi kalau misalkan kita bayangin kan seperti ini. Untuk nada dasar dan pipa organa terbuka, bagian yang terbuka dia akan selalu muncul perut. Di sini juga muncul perut. Jadi kalau misalkan kita gambar untuk nada dasar, gambarnya dia itu akan seperti ini. Jadi awalnya dan akhirnya itu agak berbeda dengan yang dawai. Jadi kalau misalkan kita gambar yang satunya, gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah untuk nada dasar. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini ke sini, itu adalah panjang daripada tabung, dan ini adalah nilainya adalah setengah lambda. Kalau misalkan kita lihat, berarti dari sini ke sini, dari perut ke perut berikutnya. Jadi jumlah perutnya adalah 2. Jadi saya tulis sama kayak seperti yang di depan ya. Sebelumnya kan dia kan simpul dulu, terus kemudian baru perut. Nah, sekarang saya tuliskan simpul dulu juga, terus baru perut. 1 simpul, 2 perut. Jadi kalau kita tulis untuk perumusan daripada frekuensi, frekuensinya adalah sama kayak seperti tadi, frekuensi sama dengan V dibagi lambda. Jadi saya bisa tuliskan V dibagi sama lambda, lambdanya saya bisa ganti V dibagi sama 2 kali L. Pada saat kita bicara untuk yang nada atas pertama, saya pakai pen yang berbeda ya. Ini. Jadi nada atas pertama sama di sebelah sini akan muncul perut dan perut. Jadi kalau misalkan kita gambarnya akan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita bikin pasangannya akan seperti ini. Jadi jumlah simpul dan jumlah perutnya, simpulnya ada 2. Ini di sini ada simpul, di sini ada simpul. Terus kemudian perutnya ada 3. Jadi kalau misalkan kita tulisin dari sini ke sini, ini adalah L, di mana L itu adalah sama dengan lambda. Jadi kalau kita lihatnya dari sini sampai ke sini. L sama dengan lambda, jadi kita bisa tulisin F sama dengan V dibagi lambda. Lambdanya sama dengan L, berarti V dibagi sama L. Untuk yang nada atas kedua, sama, tapi kita tinggal menambahkan, waduh, saya gambarnya salah lagi, kebalik. Oke, dibalik ya, harus... Oh, nggak jadi deh. Di sini untuk nada dasar, simpulnya ada 1. Enggak. Ini udah bener. Simpulnya ada 1. Terus kemudian pada saat nada atas pertama, simpulnya ditambah 1. Berarti jumlahnya ada 2. Terus kemudian untuk nada atas kedua, simpulnya tambah 1 lagi. Jadi jumlahnya ada 3. Jadi kalau misalkan kita gambar dulu simpulnya 1, 2, 3 biar nggak bingung. Terus kemudian baru kita gambar pelan-pelan. Begini, terus kemudian begitu. Terus kemudian kita gambar satunya, gambarnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dari sini sampai ke 1, 2, 1, 2, 3. Dari sini sampai ke sini itu 1 gelombang, dari sini sampai ke sini setengah gelombang. Berarti L sama dengan 3 lambda per 2. Jadi kalau misalkan saya ganti, lambda sama dengan 2L dibagi 3. Jadi jumlah simpul berapa? Jumlah simpul ada 3, jumlah perut ada berapa? Mana perutnya? 1, 2, 3, 4. Nah, ini berbeda ya sama yang depan ya.
Kalau yang tadi jumlah simpolnya lebih banyak, tuh lihat 2 simpol 1 perut. Nah sekarang itu perutnya lebih banyak. Jangan bayangin perut orang ya. Ini perut gelombang maksudnya. Jadi F sama dengan V dibagi sama lambda, lambdanya diganti, berarti V dibagi dengan 2L per 3. Nah, sama dengan yang tadi, kalau misalkan pada saat ini kita mau melihat pola, jadi kita bisa tuliskan untuk nada dasar, kita bisa tulis F0 sama dengan V dibagi sama 2L, di mana V-nya ini berbeda dengan V yang di sebelumnya. Kalau V yang di sebelumnya, kita punya V-nya itu adalah cepat rambat pada senar, sedangkan yang di sini V-nya itu adalah cepat rambat bunyi di udara, tergantung daripada suhu, di mana cepat rambat bunyi itu kurang lebih sekitar 300 sampai 350, tergantung pada saat itu suhunya berapa derajat. Tapi untuk kali ini kita nggak belajar tentang bagaimana mencari kecepatan bunyi di udara pada saat suhu-suhu tertentu. Jadi itu bagian yang terpisah. Jadi kita nggak bahas di sini. Frekuensi nada atas pertama, kalau misalkan saya tulis cuma seperti ini, kita agak susah untuk membandingkan satu sama yang lain. Jadi saya tambahkan di sini 2V dan 2L, karena untuk yang pola berikutnya, dia ada penyebutnya 2L. Jadi saya lebih cenderung ditulis 2V dibagi 2L, agar supaya kita bisa tahu polanya seperti apa. Kemudian untuk nada atas kedua, yang ini saya tuliskan agak naik, berarti dia di sini ada 3V per 2L, sehingga kalau misalkan kita tuliskan pola, rumus umum daripada frekuensi, kita bisa tulis Fn sama dengan N plus 1 dikali sama V, ingat V-nya itu adalah cepat rambat bunyi di udara, dibagi sama 2L, di mana N itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sama kayak seperti tadi, pada saat kita menuliskan F0, frekuensi nada dasar, F1, frekuensi nada atas pertama, F2, frekuensi nada atas ketiga, dan seterusnya. Dia mempunyai perbandingan bilangan asli, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi 1 untuk frekuensi nada dasar, 2 untuk frekuensi nada atas pertama, 3 untuk frekuensi nada atas kedua, dan seterusnya. Atau kita bisa tuliskan dia sebagai frekuensi harmonik. Yang ini adalah frekuensi harmonik pertama, ini frekuensi harmonik kedua, ini frekuensi harmonik ketiga, frekuensi harmonik keempat, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke pipa organa tertutup. Jadi saya gambarkan gelombang transversalnya di sini, agar supaya lebih gampang untuk membayangkan. Saya akan start dengan pen yang sama. Di sini pada saat kita bicara tentang pipa organa tertutup, perbedaannya adalah salah satu ujungnya itu tertutup. Jadi ini tertutup satu sisi, yang satunya terbuka. Di sisi yang tertutup, dia akan muncul simpul. Jadi kalau misalkan kita gambar, di sebelah sini akan muncul simpul, di sebelah sini akan muncul perut. Jadi kita gambarnya itu akan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat gambarnya itu dari sini bergerak ke sini. Ini gambar pasangannya. Jadi kita bisa tuliskan L-nya itu sama dengan 1/4 lambda. Atau kita bisa tulis lambdanya itu sama dengan 4L. Jumlah simpul dan jumlah perut berarti dia ada 1 simpul dan 1 perut. Jadi kalau misalkan kita substitusi, frekuensi sama dengan V dibagi lambda, dan kita bisa ganti lambdanya, V dibagi sama 4L. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya mau menuliskan untuk yang nada atas pertama. Di sini ada simpul, jadi perbedaan kita tinggal nambahkan 1 simpul baru di sini. Jadi kalau misalkan kita gambar, dia akan muncul gelombang seperti ini. Terus kemudian ini diterusin sampai dia tuh muncul perut di sisi yang terbuka. Terus kemudian ini pasangannya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini ke sini itu adalah L. L-nya itu kita bisa tuliskan dalam bentuk, jadi kita mulai dari sini sampai ke sini. Ini adalah 3/4 lambda. 3 lambda per 4. Jadi lambdanya itu sama dengan 4L dibagi sama 3. Jumlah simpul dan jumlah perut, jumlah simpulnya ada 2, jumlah perutnya ada 2. 2 simpul dan 2 perut. Sama ya, 1 simpul, 1 perut. Berarti harusnya, kalau misalkan kita ngelihat yang berikutnya, berarti seharusnya kita bisa menebak. Berarti harusnya simpulnya, harusnya jumlahnya 3, jumlah perutnya harusnya 3. Coba kita lihat lagi ya. Untuk bagian yang frekuensi nada atas kedua. Frekuensi nada atas kedua berarti tambahin 1 simpul lagi dong. Di sini kan 1 simpul, terus kemudian di sini ada simpul, terus kemudian di sini ada simpul. Berarti kita gambar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bagian yang satunya terbuka. Terus kemudian kalau kita bikin pasangannya seperti ini gelombangnya.
Jadi dari sini ke sini itu adalah L, di mana kita bergerak dari sini sampai ke situ. Jadi kalau misalkan kita lihat ini sampai ke ini satu gelombang, terus kemudian ke sini. Berarti dari sini sampai ke sini 1/4 gelombang dong, atau 5/4 lambda. Jadi kalau kita tulisin lambdanya itu sama dengan 4L dibagi sama 5. Disubstitusi, loh, yang satunya belum ditulis. Ini untuk bagian yang ini, F itu sama dengan V dibagi sama lambda, lambdanya kita ganti, V dibagi sama 4L dibagi 3, dah, itu muncul pola yang kedua, terus kemudian F-nya di sini kita bisa tulisin V dibagi lambda juga, lambdanya kita substitusi, lambdanya mana tadi? 4L dibagi sama 5, nah ada pola sekarang kan ya? Nah, sekarang kalau kita lihat pola, ini penyebutnya sama-sama 4L. Coba kita lihat mulai dari yang pertama. Ini di sini itu angkanya angka 1. Berarti dia merupakan bilangan ganjil. Jadi kalau misalkan kita tuliskan, katakanlah ini adalah frekuensi nada dasar. Saya tulis di sebelahnya sama kayak seperti pola yang untuk sebelum-sebelumnya. Frekuensi nada dasar berarti adalah V dibagi sama 4L. V-nya sama ya, itu adalah kecepatan bunyi di udara yang dia itu tergantung daripada suhu. Sementara untuk frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama maksud saya, yaitu adalah 3V dibagi sama 4L. Saya agak tarik ke atas di sini, frekuensi nada atas kedua, yaitu adalah 5V dibagi sama 4L. Nah, di sini kita bisa tulisin pola bahwa untuk frekuensi nada dasar dibanding frekuensi nada atas pertama, dibanding frekuensi nada atas kedua, dan saya lanjutin dikit lagi, maka kita punya perbandingan daripada bilangan ganjil. 1/3, banding 5, banding 7, dan seterusnya. Dan di sini ada namanya. Jadi kalau misalkan kita lihat nama yang tadi, ini adalah frekuensi nada dasar, ini frekuensi nada atas pertama, ini frekuensi nada atas kedua, ini frekuensi nada atas ketiga. Nah, kalau kita ngomong yang lain, ini namanya adalah frekuensi resonansi pertama, ini frekuensi resonansi kedua, ini frekuensi resonansi ketiga, ini frekuensi resonansi keempat. Itu kalau misalkan kita bilang dia sebagai frekuensi resonansi. Kalau kita bilang dia sebagai frekuensi harmonik, nggak sama dengan sebelumnya ya. Kalau yang di sini dinamakan frekuensi harmonik, ini namanya adalah frekuensi harmonik pertama, ini adalah frekuensi harmonik ketiga, ini adalah frekuensi harmonik kelima, dan ini adalah frekuensi harmonik ketujuh. Jadi kalau untuk dawai atau senar dan pipa organa terbuka, frekuensi resonansi sama frekuensi harmonik sama. Tetapi kalau misalkan kita ngomong untuk pipa organa tertutup, frekuensi resonansi dan frekuensi harmonik berbeda. Jadi harus benar-benar diperhatiin. Jadi pada saat kita bikin perumusannya, saya tuliskan dalam bentuk Fn, berarti adalah karena di situ adalah bilangan ganjil, berarti kita bikin polanya seperti ini, dan kita bisa bikin polanya sebenarnya menggunakan matematika. Ini adalah barisan aritmetika. Jadi kita bisa tuliskan 2N ditambah 1 dikali sama V yang merupakan kecepatan bunyi di udara, dibagi sama 4L, di mana di sini N-nya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi lebih mudah untuk menghafalkan. 0 untuk frekuensi nada dasar, 1 untuk frekuensi nada atas pertama, 2 untuk frekuensi nada atas kedua, dan seterusnya. Jadi silahkan. Kalau mungkin ada guru yang dia itu menuliskan Fn-nya itu dalam bentuk berbeda, Anda harus melihat dulu N-nya itu mulai dari berapa. Jadi kalau misalkan mungkin ada guru yang menuliskan ini adalah 2N-1 kali V dibagi sama 4L, N mulainya pasti nggak sama. N mulainya pasti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan ini pada saat kita substitusiin satu-satu, itu akan menimbulkan pola yang sama dengan yang ini sebenarnya. Jadi rumus berbeda bukan berarti itu maksudnya berbeda. Tapi kita harus tahu itu mulainya dari berapa. Cuma di sini ini akan sedikit menyulitkan karena kita harus tahu bahwa pada saat N sama dengan 1 itu adalah frekuensi nada dasar. N sama dengan 2 itu adalah frekuensi nada atas kedua. Jadi ngafalinnya agak sedikit lebih susah kan ya. Dibanding kalau misalkan yang ini frekuensi nada dasar berarti N-nya sama dengan 0. Ini frekuensi nada atas pertama, N sama dengan 1, dan seterusnya. Itu adalah penjelasan untuk sumber bunyi pada senar dan pipa organa. Sampai jumpa.